Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Alih fungsi hutan lindung dan mangrove di Sumatera Selatan hingga 5 tahun terakhir masih tinggi terjadi. Yang fungsinya itu gambut, sangat nyata bahwa ada alih fungsi kawasan. Angkutan sampah di TPS Pasar Perumnas Sako Kota Palembang kerap terkendala akibat jumlah sampah yang melebihi kapasitas angkutan. Kendala itu ya tergantung sampah, itulah kendala. Kalau sampah banyak meludak ya otomatis. Itulah diantara informasi yang kami hadirkan pagi ini, edisi Kamis 27 November 2025 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Alih fungsi hutan lindung dan mangrove di Sumatera Selatan hingga 5 tahun terakhir masih tinggi terjadi dan mengancam ekosistem. Memperingati Hari Menanam Pohon, pengamat lingkungan dan juga pemerhati lingkungan Sumatera Selatan Hoiro Sobri menyoroti terkait alih fungsi lahan hutan lindung dan juga mangrove menjadi kawasan bisnis. Menurutnya, alih fungsi lahan yang dijadikan kawasan bisnis ini sendiri akan mengancam ekosistem di Sumatera Selatan. Sehingga dengan demikian, upaya penyangkalan atau upaya antisipasi harus dapat dilakukan. Alih fungsi lahan hutan lindung hingga mangrove ini sendiri sudah terjadi sejak 5 tahun terakhir dan akan sangat membahayakan jika terus berkelanjutan. Alih fungsi hutan lindung yang fungsinya itu gambut, itu sangat nyata bahwa ada alih fungsi kawasan hutan lindung tiba-tiba menjadi APL, dan itu fungsinya itu adalah lahan fungsinya itu adalah wilayah ekosistem landscape-nya mangrove. Nah, bayangkan misalnya di beberapa titik di Sumatera Selatan itu banyak kejadian atau kejanggalan mengubah fungsi mangrove itu menjadi untuk kepentingan bisnis. Nah, Hoiro Sobri juga mengharapkan khususnya pemerintah Sumatera Selatan dapat peka dan perhatian terkait penanaman di kawasan mangrove hingga kawasan hutan lindung. Bahkan diharapkan ke depan adanya tambahan upaya penanaman pohon hingga perluasan kawasan tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu, Walhi Sumatera Selatan mencatat jumlah kerusakan hutan di wilayah Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai lebih dari 20.000 hektar. Adapun kerusakan yang terjadi diduga disebabkan oleh pembukaan lahan perkebunan skala besar seperti perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Kepala Divisi Kampanye Walhi Sumsel, Febrian Putra, mengatakan lahan perkebunan khususnya kelapa sawit seharusnya tidak diperbolehkan untuk dibangun di dalam kawasan hutan. Ia pun mendesak pemerintah untuk mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar. Febrian mengatakan kondisi di lapangan justru kontradiktif. Data yang dimiliki Walhi menyebutkan sebanyak 13 perusahaan perkebunan kelapa sawit saat ini justru sedang mengajukan perpanjangan izin operasi. Pada tahun 2000 sampai tahun 2024 ini terjadi kerusakan di hutan di Sumatera Selatan itu dengan luas kurang lebih 20.000 hektar. Yang dimana kerusakan hutan yang ada di Sumatera Selatan ini disebabkan oleh perkebunan skala besar, seperti perkebunan kelapa sawit maupun hutan tanaman industri. Nah, salah satunya juga permasalahan yang hari ini terjadi, kan sebenarnya perkebunan kelapa sawit itu tidak boleh berada dalam kawasan hutan. Nah, yang saat ini seharusnya negara itu mencabut izin-izin perusahaan dalam perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah teridentifikasi masuk dalam kawasan hutan. Febrian berharap pemerintah dapat melakukan pembenahan, melakukan penyelamatan hutan. Selain menggalangkan penanaman pohon, dirinya juga berharap adanya upaya penegakan hukum guna menyelamatkan hutan dari kerusakan yang lebih besar. Pendengar, berikut kita dengarkan tanggapan serta harapan masyarakat terkait Hari Penanaman Pohon.
Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Hari penanaman pohon menjadi peringatan penting bagi seluruh masyarakat, terutama bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Herman Deru telah menegaskan bahwa Provinsi Sumsel ini memerlukan tambahan ruang untuk pembukaan lahan hijau agar para masyarakat bisa merasakan segarnya dan juga bisa menikmati estetika kota. Oleh karena itu, inisiatif ini bukan hanya sekadar wacana, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama agar meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya penanaman pohon ini untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama untuk seluruh masyarakat di Sumsel. Rara dari Pak Jo, saya sangat setuju dengan Bapak Gubernur Herman Deru karena tindakan ini adalah sebagai upaya untuk kita biar bisa lebih membangkitkan kembali semangat, motivasi, dan membudayakan seluruh masyarakat Indonesia tuh untuk lebih giat lagi menanam dan memelihara pohon dalam rangka membangun ekosistem hutan untuk lebih diperbaiki, terus juga merehabilitasi dan merestorisasi hutan dan lahan di seluruh Indonesia, karena mengingat sekarang ini banyak sekali kegiatan pembalakan liar, terus juga pencemaran udara, sehingga sangat penting dilakukan kegiatan ini. Saya Yoga, saya dari Pelaju. Hari menanam pohon ini merupakan langkah penting untuk membangkitkan dan untuk menambah suasana baru bagi Kota Palembang, yang dimana ini menjadi ruang penghijauan untuk Kota Palembang supaya terlihat lebih asri, lebih rindang, supaya bisa untuk membangkitkan dan membudayakan masyarakat di Kota Palembang agar untuk cinta pada tanaman, supaya kita bisa memelihara pohon dalam membangun ekosistem hutan untuk memperbaiki, merehabilitasi, serta merestorasi hutan dan lahan di seluruh Indonesia, terutama di Palembang tentunya. Dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon, perhatian terhadap kelestarian lingkungan kembali menjadi sorotan penting. Salah satu aktivis yang konsisten menyuarakan gerakan penghijauan adalah Henly Ugihan, pemerhati lingkungan yang aktif mendorong masyarakat untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Berikut wawancara singkat kontributor RRI Palembang bersama Henly Ugihan. Pak Hadenli, Pak, ini kan kita kan dalam momentum dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon nih, Pak. Bagaimana Pak Anda melihat urgensi gerakan menanam pohon saat ini, khususnya di tengah meningkatnya kerusakan lingkungan di berbagai daerah, termasuk mungkin Provinsi Sumatera Selatan? Ya, itu adalah bagian daripada fungsi-fungsi pemulihan yang sudah rusak. Ya harus. Ya kalau namanya sudah rusak, ya tentu tanggung jawab kita sebenarnya, artinya bagaimana yang kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi itu bisa kita pulihkan. Maka ada penanaman pohon. Itu adalah biasanya dilakukan Desember biasanya. Tapi kemarin Pak Gubernur sudah melakukan di kawasan Pramuka, itu penanaman dari provinsi ya. Tujuannya adalah bahwa kita masih memerlukan bagaimana pohon itu kita katakanlah ajak masyarakat, kita ajak semua pihak gemar menanam. Karena tadi tadi akibat kerusakan lingkungan, akibat katakanlah eksploitasi sumber daya alam berupa hutan itu semakin cepat, semakin kalau berarti fungsi-fungsi peran kita itu memang harus dioptimalkan. Seperti itu. Oke. Fungsi ya. Oke, Pak Hadenli, menurut Bapak sendiri apa nih langkah apa yang paling efektif yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memastikan kegiatan menanam pohon itu tidak hanya sekedar simbolis tetapi juga berkelanjutan, Pak? Ya, yang pertama artinya harus kita libatkan sebanyak mungkin ya masyarakat dari berbagai lapisan. Yang saya maksud di berbagai lapisan itu adalah misalnya melalui organisasi sosial, organisasi masyarakat atau organisasi bahkan para katakanlah peran serta partai politik ya, yang katakanlah bagian daripada yang punya peran untuk yang memberikan dorongan kepada semua pihak. Intinya adalah semua lapisan sebenarnya kita dorong
tingkat kesadaran bagaimana kita artinya melakukan penanaman pohon. Apabila itu sudah terjadi ya sebenarnya bukan hal yang sulit bahwa penanaman pohon itu memang bisa kita lihat hasilnya. Itu pertama. Yang kedua, ya penanaman itu tidak hanya seremonial saja ya, tidak hanya artinya hari ini kita lakukan penanaman dengan katakan saya katakan tadi dengan seremoni dan seterusnya. Tapi artinya kita harus jamin bahwa yang kita tanam hari ini besok tumbuh, lusa tumbuh dan semakin membesar dan fungsi sebagai pohon itu betul-betul bisa berperan. Yang dimaksud fungsi pohon itu adalah bagaimana fungsi menyerap CO2, bagaimana fungsi dia menghasilkan oksigen bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup yang lain. Nah ini artinya apabila itu sudah terjadi ya sebenarnya tadi pemulihan kerusakan lingkungan, pemulihan yang namanya hutan dan lahan itu tentu bisa kita lihat walaupun melihatnya tidak hari ini, artinya kita memerlukan rentang waktu cukup. Tapi kalau tidak kita mulai hari ini ya tentu artinya ya kapan lagi, karena kerusakan sudah di depan mata. Ini nama pemanasan bawah balu sudah kita rasakan. Iya betul. Nah itu saya kira betul-betul artinya semua pihak, semua lapisan masyarakat melakukan. Pemerintah itu hanya pemicu saja sebenarnya, hanya pendorong saja. Apabila tidak didukung oleh masyarakat ya udah tadi hasilnya ya tidak akan menjadi optimal. Oke. Nah, kalau menurut Bapak sendiri ini Pak, apa tantangan terbesar dalam mendorong generasi muda agar lebih peduli terhadap program penghijauan dan pelestarian terhadap lingkungan, Pak? Ya, begini ya, anak muda itu kan kadang-kadang harus melihat contoh yang konkret ya. Dan anak muda ini maunya yang gampang ya. Ya artinya ya itu memang seperti itu. Ya artinya contoh-contoh yang dilakukan oleh para katakanlah para pihak yang bertanggung jawab itu memang betul-betul bisa dirasakan. Yang kedua tadi ya betul-betul artinya ada kata yang konkret. Artinya mereka bisa langsung merasakan. Yang terakhir saya kira memang anak muda itu memang kita tidak boleh bosan-bosan untuk mengajak. Kita tidak boleh artinya menyerah ya. Karena muda itu memang masih diperlukan suatu dorongan, bukan suatu partisipasi yang nanti artinya kepada mereka lah sebenarnya yang akan menghuni bumi ini ke depan. Kalau mereka tidak menyadari itu ya jangan lupa kalau yang sudah berumur ini ya tentu artinya sekian tahun ke depan ya mungkin tidak akan bisa menyaksikan lagi. Nah ini pesan-pesan seperti itu memang harus tersampaikan. Pesan-pesan seperti itu harus artinya anak-anak itu harus betul-betul bisa memahami bahwa ini penting generasi sekarang maupun generasi datang. Itulah yang akan merasakan dampak yang terjadi apabila kita tidak melakukan tadi penanganan pohon, ya, tidak melakukan dalam mitigasi intinya dalam turut dalam mitigasi perubahan iklim. Itu saya kira. Oke, mungkin ini terakhir pertanyaan terakhir nih Pak Hadenli. Harapannya mungkin apa nih setelah kita melakukan penanaman pohon untuk dampaknya jangka panjang itu seperti apa? Ya, yang pertama artinya pohon itu kan asas manfaat itu diharapkan nanti bersinambungan. Yang asas manfaatnya adalah fungsi terhadap lingkungan. Artinya betul-betul dirasakan. Apabila kita sudah mengambil manfaat fungsi pohon sebagai penduduk, misalnya fungsi pohon sebagai penahan air, fungsi pohon sebagai katakanlah membuat oksigen, menghasilkan oksigen, membuat CO2. Nah itu betul-betul katakanlah merasakan. Yang pertama, yang kedua artinya sekali lagi bahwa ini semua bisa terjadi apabila seluruh lapisan masyarakat, lapisan semua tatanan kehidupan, apa yang tadi dikatakan anak muda sampai para pelaku pembangunan, para partai politik, misalnya dunia usaha, betul-betul juga berpikir betul-betul juga menyadari bahwa ya kita semua merasakan penanaman pohon itu penting untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk wawancara singkat pada hari ini Pak Hadenli. Baik, terima kasih. Salam buat para pendengar. Oke, salam sehat Pak.
Sama-sama, saya lagi di Kalimantan ini. Oke, siap. Assalamualaikum. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pemerintah Kota Palembang perkuat sosialisasi absen pajak kendaraan bermotor dan absen bea balik nama kendaraan dengan melibatkan 4.115 ketua RT untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk mengejar pendapatan daerah dari sektor pajak, pemerintah Kota Palembang melakukan sejumlah upaya, salah satunya dengan memperkuat peran RT untuk mensosialisasikan pungutan tambahan atas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) atau opsen pajak kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui launching bimbingan teknis bagi 4.115 ketua RT sekota Palembang pada Rabu 26 November 2025 di Hotel Suwarna Dwipa Palembang. Kepala Bapenda Kota Palembang Marhean mengatakan pihaknya saat ini melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD melalui sektor opsen ini. Dengan melibatkan seluruh RT, diharapkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak untuk pembangunan dapat direalisasikan. Hingga November 2025, realisasi PAD Kota Palembang dari sektor opsen mencapai 342,5 miliar rupiah atau 73% dari target 100%. Selain merangkul perangkat daerah, pemerintah juga mengeluarkan program keringanan pajak. Di antaranya pengurangan dan penghapusan pajak bumi dan bangunan PBB untuk tagihan 2002 hingga 2019 agar masyarakat tidak lagi terbebani tunggakan lama. Sementara tunggakan PBB tahun 2020 hingga 2024 diberlakukan diskon 50%. Kalau keterkaitan untuk pajak option itu di angka 342 miliar 515 juta 539.420 rupiah atau sebesar 73%. Itu keterkaitan yang pencapaian target per tanggal 24 November. Jadi kita berharap dengan adanya kegiatan ini kita melibatkan seluruh RT untuk bisa menginformasikan ke seluruh warga sehingga apa yang sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat karena prinsipnya dari pajak dari rakyat untuk pembangunan Kota Palembang. Marhai menambahkan untuk tingkat kepatuhan warga Palembang dalam membayar pajak cukup tinggi, kisaran 70 hingga 80%. Diharapkan partisipasi ini akan terus meningkat dengan memanfaatkan berbagai program keringanan yang diadakan pemerintah, sehingga optimalisasi PAD dapat tercapai dan memberikan dampak langsung bagi pembangunan Kota Palembang. Naurazianya melaporkan. Meskipun tepat jadwal, namun angkutan sampah di TPS Pasar Perumnasako Kota Palembang kerap terkendala akibat jumlah sampah yang melebihi kapasitas angkutan. Tempat penampungan sementara TPS sampah yang berada di Pasar Perumnasako yang selama ini menjadi sorotan masyarakat ditanggapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang dengan melakukan pengangkutan sampah 2 kali per hari. Dengan sekali pengangkutan menggunakan 2 armada dump truck sehingga total per hari kapasitas sampah yang terangkut 4 dump truck khusus ke TPA Sukawinatan. Pantauan RRI di lapangan, petugas kesulitan mengangkut sampah di lokasi karena jumlah sampah yang membludak bahkan keluar dari bak penampungan. Salah satu petugas angkutan sampah di lokasi yang ditemui RRI, Rifai mengatakan penumpukan terjadi karena pihaknya membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan sampah-sampah tersebut. Sementara posisi TPS berada di pinggir jalan sehingga menyebabkan sedikit kemacetan. Rifai menambahkan volume sampah di kawasan ini mencapai 2 ton dalam sekali angkut, yang bukan hanya berasal dari sampah sisa pasar saja, namun sampah sisa rumah tangga yang dibuang warga ke TPS ini. Ada dua ya, 2 armada. Sama pagi kan, pagi 2 kan, siang ada sekok lagi mobil, jadi 2 mobil pagi ini kan. Kali angkut kan sudah lebih pagi angkut, jadi masuk kami kan. Jadi 2 kali. Sampah pasar, sampah luar banyak juga. Sampah luar banyak. Betonasenya sekitar 2 tonan lah kan sekali. Sekitar 2 tonan lah kerasa, kurang lebihnya. Kalau kendala itu ya tergantung sampah itulah kendala. Kalau sampah banyak meludak ya otomatis waktu makan lama kan.
Sementara itu, salah satu pedagang buah di Pasar Perumnas Sako, Saidah, mengeluhkan bau tidak sedap yang ditimbulkan tumpukan sampah tersebut. Ia berharap pemerintah memindahkan lokasi TPS ke lokasi lain, karena lokasinya yang juga berada di muka jalan. Bau kurang sedap ini juga dikeluhkan sejumlah pedagang dan pembeli lainnya karena menyebabkan ketidaknyamanan saat berbelanja. Erlin Partesa melaporkan. Harga cabai dan wortel di pasar tradisional Palimo mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan. Sejak beberapa pekan terakhir, harga kebutuhan pokok seperti cabai dan wortel mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Salah satunya di Pasar Palimo, Palembang. Pantauan RRI di pasar ini, stok cabai para penjual tidak begitu banyak. Menurut salah satu pedagang cabai dan wortel di Pasar Palimo, Lina, para pedagang enggan untuk menyimpan stok cabai karena harga yang tinggi. Harga cabai merah saat ini berada di kisaran harga Rp70.000, cabai rawit merah Rp60.000, dan cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga rata-rata Rp10.000 dari sebelumnya. Cabai rawit merah paling banyak dicari pembeli. Menurutnya, kenaikan dipicu stok yang terbatas dan cuaca buruk. Ya, semoga kedepannya cabai itu harganya bisa stabil. Sekitaran Rp40.000 kan kalau harga normal untuk cabai. Untuk wortel ya kalau bisa dari pemerintah diatur lagi kalau untuk MBG itu kan. Itu dicari ke suppliernya nih. Jadi untuk ke pasar itu tidak terganggu mereka stoknya. Jadi harganya bisa stabil, tidak terlalu tinggi. Kalau mereka ambil di pasar induk kan otomatis yang lain itu kan melok naik juga. Kalau mereka ngambil dari supplier misalnya dari kebun ya, dia tidak nganggu yang di pasar induk kan. Jadi stoknya aman yang di pasar induk. Selain cabai, komoditi lainnya yang juga mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan, wortel. Harga wortel saat ini berada di kisaran Rp20.000 dari sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Beberapa pedagang menilai kenaikan harga dipengaruhi pasokan yang berkurang, imbas program makan bergizi gratis. Alvida Damayanti melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi memulai pembangunan reservasi jalan akses simpang Tanjung Api-Api menuju tempat pelelangan ikan Sungsang Banyuasin. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi memulai pembangunan reservasi jalan akses simpang pelabuhan Tanjung Api-Api menuju TPI Sungsang di Kabupaten Banyuasin. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat infrastruktur kawasan pesisir yang selama ini menjadi jalur vital mobilitas masyarakat dan akses distribusi industri. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan pentingnya pembangunan tersebut karena ruas tersebut merupakan pintu penghubung utama aktivitas ekonomi kawasan utara. Langsung ini Pak Panji, ini continue terus mah, cuma berguyur duitnya terbatas. Pada tahap awal, pekerjaan peningkatan jalan dilakukan sepanjang 1 km dari total rencana 3,6 km. Ruas jalan akan ditinggikan sekitar 90 cm dengan lebar 7 meter untuk mengantisipasi genangan dan meningkatkan kapasitas kendaraan. Proyek ini menggunakan anggaran APBN lebih dari 33 miliar rupiah. Ditambahkan Gubernur, hal ini bagian dari upaya memastikan jalur pesisir semakin siap menghadapi perkembangan kawasan. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan, Panji Krisnawardana mengatakan, pembangunan akses tersebut memakai teknologi mortor busa untuk mengatasi kondisi tanah labil. Teknologi ini dinilai efektif menjaga stabilitas konstruksi termasuk pada ruas-ruas sebelumnya di kawasan Tanjung Api-Api. Perlu kita ketahui bahwa ini daerahnya adalah daerah yang dengan tanah problematik, sehingga tanah ini cenderung terus mengalami penurunan. Nah, kondisi jalan sekarang ini kan sudah existing, sehingga jalan tersebut sudah mengalami penurunan yang optimal. Nah, bagaimana kondisi jalan ini bila ke depan bisa lebih stabil lagi, yaitu dengan mengganti tanah yang berat
dengan tanah yang lebih ringan. Pembangunan akses menuju TPI Sungsang tersebut juga termasuk dalam program Impres Jalan Daerah yang sekaligus mendukung konektivitas menuju Pelabuhan Tanjung Carat serta kawasan industri sekitar. Dengan perbaikan bertahap, pemerintah berharap akses logistik dan mobilitas masyarakat dapat berjalan lebih lancar dan aman. Kedepan, sisa peningkatan jalan sepanjang 2,6 km akan dilanjutkan setelah evaluasi pemerintah pusat pada tahun berikutnya. Total kebutuhan peningkatan jalan menuju TPI Sungsang dan Pelabuhan Tanjung Carat diperkirakan mencapai 9 km. Pemerintah optimis menguatkan infrastruktur pesisir akan memberi dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi kawasan secara berkelanjutan. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Menghadapi lonjakan penumpang yang diprediksi akan meningkat pada libur Nataru, perusahaan angkutan penumpang di Palembang menyiapkan sejumlah strategi. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru, sejumlah travel dan angkutan penumpang antar kota antar provinsi atau AKAP di Palembang telah meningkatkan kesiapan armada meski lonjakan penumpang belum signifikan. Pantauan RRI di beberapa full travel AKAP operasional masih berjalan seperti biasa dan belum terjadi penambahan jadwal. Petugas tiketing Yosi Mandiri Travel, Vivi mengatakan meski belum terjadi peningkatan, namun pihak manajemen telah menyiapkan sejumlah strategi menghadapi libur Nataru, salah satunya dengan menyiapkan tambahan armada. Menurutnya, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, rute Palembang-Jambi dan Palembang-Pekanbaru merupakan perjalanan yang paling tinggi penumpang bahkan mencapai 100 kursi. Sekarang sih masih standar lah, kayak kemarin masih kadang tinggi. Jambi Pekanbaru tuh paling ramai. Ini dari pagi jam 8 itu tergantung lah. Kalau masih sekarang masih 2 mobil 3 mobil lah paling ramai, pindah-pindah mobil. Kalau misalnya ramai kadang harus PP ya, bolak-balik. Itu misalnya ke Padang lagi sepi, mungkin mobil yang ke Padang ikut ke Palembang Jambi gitu kan. Biar nggak terlalu banyak yang PP kan. Jadi Vivi menambahkan pihaknya memprediksi pertengahan Desember peningkatan penumpang akan terjadi. Hal ini dipengaruhi libur akhir tahun juga libur semester baik sekolah maupun perkuliahan. Di momen tersebut biasanya pihaknya akan kewalahan memenuhi permintaan armada berikut sopir yang harus bolak-balik. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan menarik armada dari rute yang sepi untuk memperkuat transportasi Palembang Jambi dan Palembang Pekanbaru. Ega Dwianti melaporkan. Dikukuhkannya sebagai Ketua Gabungan Organisasi Wanita di Muara Enim, Haja Sumarni siap memastikan peran perempuan maksimal dalam pembangunan daerah. Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim, Haja Sumarni, resmi dikukuhkan menjadi Ketua Gabungan Organisasi Wanita GO Kabupaten Muara Enim, masa bakti 2025-2030. Pengukuhan berlangsung di Balai Agung, Rabu 26 November, yang dilakukan langsung Bupati Muara Enim, Haji Edison. Bupati mengatakan pengukuhan ini diharapkan gabungan organisasi wanita di kabupaten itu turut serta dalam pembangunan di Muara Enim sesuai dengan target pemerintah Muara Enim membara bersama mewujudkan Kabupaten Muara Enim rakyat sejahtera, maju dan berkelanjutan. Tanggal 26 bulan November tahun 2025, saya atas nama Bupati Muara Enim selaku Dewan Pertimbangan Kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Muara Enim dengan resmi mengesahkan dan mengukuhkan kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Muara Enim. Sementara itu, Haja Sumarni yang dikukuhkan sebagai Ketua GO Muara Enim menegaskan gabungan organisasi wanita siap menjalin kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Di Kabupaten Muara Enim bahwa peranan dari perempuan tidak hanya sebagai pendamping keluarga, namun kita optimalkan, kita dorong peranan dari semua perempuan-perempuan mengambil bagian di dalam pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Menurutnya, peranan dari perempuan tidak hanya sebagai pendamping keluarga, namun dapat dioptimalkan dan didorong peranannya dari semua sisi agar turut ambil bagian dalam pembangunan di kabupaten itu. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Bersama Ibu Bintang
Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. JRC tidak akan terpengaruh Pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Melalui Liga Arena, PSSI Kota Palembang akan memetakan talenta muda yang selama ini belum terpantau. Liga Arena yang baru digelar di Palembang menjadi ruang penting bagi PSSI Kota Palembang untuk memetakan talenta muda selama ini yang belum terpantau. Para pemain potensial dari berbagai kelompok usia mulai U12 hingga U20 dipantau untuk masuk dalam program pembinaan jangka panjang. Direktur Kompetisi PSSI Palembang Herianto Usada mengatakan, selain mencari bibit pemain, ajang ini juga dimanfaatkan untuk mengasah kemampuan tim-tim SSB di Palembang agar lebih siap menghadapi kompetisi musim mendatang. Menurutnya, pembinaan dilakukan secara bertahap dan memastikan regenerasi pemain berjalan berkesinambungan. SSB dari sekarang untuk persiapan tahun depan, bahkan untuk tahun-tahun mendatang. Harapannya juga bisa untuk berguna untuk Kota Palembang sendiri nanti di Porprov, apalagi Palembang baru saja meraih emas di Porprov MUBA kemarin ya. Ia berharap penyelenggaraan liga ini mendapat dukungan lebih luas, termasuk dari sponsor, agar pembinaan usia dini terus tumbuh dan menjadi fondasi kuat bagi sepak bola Palembang. Dari Jakabaring Sport City, Harus Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya alih fungsi hutan lindung dan mangrove di Sumatera Selatan hingga 5 tahun terakhir masih tinggi terjadi dan mengancam ekosistem. Angkutan sampah di TPS Pasar Rumnas terkendala volume sampah yang melebihi kapasitas angkutan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.